Pasang gini ya? Gimana? Ada kantong? Ada? Ada kantong. Sini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a al-islam fasahala syara'i'ahu liman warada wa a'azza arkanahu 'ala man nawa wa ja'ala amnan liman ladha ilayhi wa sullaban liman dakhala fihi wa burhanan liman i'tasama bihi. وأشهد أنه ربنا وإلهنا الذي لا نعبد غيره ولا نستعين ما سواه ممن خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa terus menjalankan ibadah tarawih dan isya berjamaah, di mana tadi kita sudah menyelesaikan ibadah puasa sebagai salah satu dari rukun Islam yang ke-14. Artinya kita sudah setengah jalan menuju hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kita terus diberikan semangat dan motivasi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam marilah terus kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepadanya lah syariat puasa Ramadan disampaikan, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang diberikan syafaat di hari akhir kelak. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita sepakati sejak lama sebelum menyambut Ramadan, sejak Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kita sama-sama meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Atau kita kemarin mendapatkan insight adalah Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan di antara 12 bulan Hijriah. Keyakinan ini tentu didasari dengan banyak hal. Misalnya kalau kita mendengarkan doa yang sering dibacakan Ustadz Zain setelah sholat fardu, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, barik lana fi syahri Quran, barik lana fi syahri Rahman, barik lana fi syahri Ghufran, barik lana fi syahri idki minan niran. Bahwa bulan Ramadan ini memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dilipat gandakannya amal solih, dibelenggunya para setan, bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh dengan rahman, penuh dengan ampunan, dan bulan di mana kita dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi ada satu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ini karena sebentar saya izin untuk sekedar reminder saja, sharing bahwa bulan Ramadan juga adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Kalau kita artikan secara lughatan gitu ya, bahasa ya, tarbiyah adalah bulan pendidikan yang literally untuk mendidik diri kita dan keluarga kita. Selain untuk refreshing selama 11 bulan sebelum Ramadan, mungkin kita sudah mulai tidak rutin tahajud, duha, mengaji dan seterusnya. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang pas untuk mengembalikan rutinitas yang baik. Syahrut Tarbiyah ini punya konsekuensi yang langsung kepada kita, yaitu untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini adalah satu tuntunan atau bahkan kewajiban yang disampaikan oleh Allah langsung dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di ayat ini Allah menjanjikan kepada kita umat yang beriman bahwa bagi mereka yang beriman dan mencari ilmu akan ditinggikan, akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Dan upaya untuk mencapai
taraf sana, yaitu ditingkatkan derajatnya, juga bersamai dengan hadis yang sangat masyhur kita semua tahu, tolabul ilm faridatun ala kulli muslimin, bahwa bahkan di luar Ramadan pun mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Dan ada qaul ulama, memang bukan hadis tapi ini tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis, bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahd, atau di ungkapan lain utlubul ilma walau bisin. Jadi mencari ilmu itu tidak ada rentang waktunya dan tidak ada batasan ruangnya, selamanya dan sejauh setinggi mungkin. Jamaah yang berbahagia, karena kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang spesial, yang istimewa, salah satunya juga untuk menambah keilmuan kita, momentum untuk menambah pemahaman kita terhadap ilmu din, maka kita tepat untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang bahwa tidak ada satu ibadah atau amalan sunnah yang lebih baik dibanding mencari ilmu. Bahkan kemudian Imam Syafi'i menambahkan dengan perkataannya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah bersamanya itu dicari dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dibersamai dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus punya ilmu. Maka sebuah kewajiban untuk kita semua untuk memperdalam ilmu, terlebih momentumnya pas di bulan Ramadan. Apalagi setidaknya ya di Puri Bali kita punya fasilitas 2 waktu, di mana sebelum tarawih dan ba'da subuh kita diberikan kesempatan untuk saling mendengarkan ilmu, menyampaikan dan mendengarkan ilmu. Itu mengapa ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan ayat Iqra itu pertama kali, karena memang sejatinya hidup ini adalah tentang ilmu, di mana ketika Nabi Adam diutus dalam Al-Qur'an juga yang pertama kali diajarkan adalah tentang ilmu, tentang asma-asma, nama-nama benda. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan, disuruh untuk membaca. Dan yang dibaca itu bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an, bukan hanya nas, bukan hanya hal-hal yang tekstual, tapi juga hal yang kontekstual. Jadi ayat itu di Al-Qur'an bukan hanya tulisan, tapi juga adalah gejala atau fenomena alam. Jadi ada ayat qauliyah dalam Al-Qur'an dan hadis, juga ada ayat kauniyah. Misalnya dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bahwa pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda-tanda, adalah ayat untuk orang-orang yang berakal, untuk orang yang teliti. Jadi di Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan afala yatadzakkarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Semuanya merujuk kepada apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak berilmu, apakah engkau tidak berakal, agar kamu berpikir, agar kamu mengingat dan seterusnya. Jadi semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang berilmu, karena Rasulullah SAW bahkan membandingkan derajat antara orang yang berilmu dengan yang ahli ibadah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamar lailatal badri ala saidil kawakib. Perbandingan atau keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas bulan-bulan lain. Rasulullah juga menambahkan, naumul alim afdalu min ibadihil jahil. Tidurnya seorang alim bahkan lebih baik dibanding ibadahnya orang jahil. Jadi misalnya ketika kita mengetahui satu ibadah tertentu, satu amaliyah tertentu yang didasari dengan ilmu, kita tahu bahwa membaca muawwidzatain ditambah kulhu misalnya setara dengan keseluruhan Al-Qur'an, tapi karena kita mengetahui itu dengan ilmu, itu akan jauh lebih utama dibanding
membaca sesuatu tanpa ada dasarnya. Begitupun sholat sunnahnya seorang alim, seorang yang paham ilmu, faqih, paham agama, lebih utama dibanding ibadah yang berlarut-larut daripada seorang jahil, yaitu orang yang tidak mengetahui ilmu. Semoga doa yang sering dipanjatkan, misalnya Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin, benar-benar terrealisasikan, dan kita setelah keluar dari syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan ini benar-benar menjadi hamba-hamba yang berilmu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, sebuah reminder agar kita mengingat semua. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.